Halo semuanya, selamat malam. Welcome back lagi di live kita pada malam hari ini. Dan hari ini agak sedikit lebih malam daripada biasanya karena memang lagi habis meeting back to back ya. Seharian nih meeting terus. Habis meeting, nggak habis-habis dari tadi jam start meeting itu jam 1 ya, sampai sekarang nih baru selesai meetingnya. Wow. Berarti rally ya, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 30. Rally ini bentar lagi jam 10. 9 jam meeting. Can you imagine? Wow, it's so crazy. Oke, so thank you semuanya, welcome back. Selamat malam juga, ada Kak Aris Sandiwayuni, Kak Dwi, Kak Alvin, Kak Maria, Kak Rini, welcome. Kak Zulkarnain, Kak Anik, habis webinar ya, tadi habis webinar juga. Ya, Cilicu, welcome semuanya. Kak Widi, Cikarlin, semangat. Kak Widiasari, Kak Yaya, welcome semuanya, selamat malam. Ya, selamat datang lagi di live kita pada malam hari ini. Kita bahas tema-tema yang berbeda ya, jadi selalu seru-seruan. Ada Kak Gracia, welcome. Kak Rami, Kak Ferdi, selamat datang, selamat malam juga. Ada nama-nama baru beberapa yang sudah hadir sekarang. Jadi seru-seruan, meeting to meeting, yes, meeting seharian, full meeting hari ini. Ya, nanti besok juga kayak full meeting lagi deh. Ya, setiap hari meeting-meeting dulu ya. Zaman sekarang lagi eranya kita online. Ya, jadi bisa back to back meeting ya. Tadi meetingnya sampai beririsan tumpang tindih 2 meeting sekaligus. 2 kali lagi. Malam tumpang tindih 2, siang tumpang tindih 2. Aduh, gila sadis banget. Oke, so tapi seru-seruan, selalu semangat dan happy karena ya banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Dan seru-seruan selalu. So welcome semuanya, dan tema hari ini karena kemarin ada yang request, coach sekali-sekali bahas dong tema tentang makanan. Sebenarnya makanan udah pernah dibahas ya, karena sering banget orang yang kayak masih suka mau diet tapi masih masih selalu kayak sibuk urusan makanan gitu ya. Kemarin saya udah pernah kasih temanya sebenarnya ya. Jadi kalau bicara tentang makanan ya sederhana, kalau misalnya memang Anda banyak kita di Indonesia itu makanan itu diidentikan dengan yang namanya itu satu, kita ada keharusan untuk makan sehari itu harus 3 kali ya. Jadi mungkin kayak pagi harus makan, siang harus makan, sore harus makan, atau malam mereka makan malam. Jadi kayak banyak sekali yang kita diharuskan makan itu harus bener-bener kayak rutin gitu ya. Setiap kali udah dikasih tahu makan-makannya tuh udah diatur jam-jamnya ya kan. Jadi semuanya kan udah kayak kita harus makan tuh ngikutin jamnya gitu. Jadi nggak boleh kalau misalkan sampai telat. Kalau telat nanti kamu akan sakit mah. Apa yang terjadi? Begitu orang telat langsung dia panik. Aduh, telat nih makannya. Aduh, aku tadi belum makan nih. Aku pasti akan sakit gini. Ketika sakit itu dipastikan sama dia, apa yang terjadi? Jadi program bawah sadarnya yang bekerja. Akhirnya tubuhnya merespon gitu. Karena kalau menurut neurosemantics, belief is a command to the nervous system. Jadi begitu kita punya suatu keyakinan yang kita yakini, begitu kita ngelewatin batas jam makannya kita misalnya, ya langsung secara otomatis program itu yang nendang. Des! Kalau kamu sampai telat, artinya kamu akan sakit. Nah, apa yang terjadi? Berarti ya program sakitnya itu muncul ya. Entah tiba-tiba merasa sakit mah ya. Jadi kalau telat ada program, kalau telat akan sakit mah ya. Jadi teman saya begitu telat langsung sakit mah. Kalau saya telat makan ya udah biasa banget, karena kadang-kadang kesibukan lupa makan gitu. Bukan berarti saya juga jumawa yang nggak makan apa segala macam. Cuma kadang-kadang ada momen-momen saya mungkin telat makan gitu segala macam gitu ya. Ada perubahan jadwal sebenarnya nggak ada masalah gitu. Kalau Anda lihat contohnya gini, orang saya ingat banget waktu saya ke kelasnya Anthony Robbins, dia bilang begini, menurut Anda power, kekuatan, energi itu datangnya dari mana? Energi, kata dia. Apakah banyak yang bilang dari makanan sama dari istirahat, kata dia gitu. Orang tidur sama orang makan. Jadi dia bilang gini, kalau misalkan memang asupan energi dari makan, seharusnya orang yang puasa itu akan tubuhnya lemah, kata dia. Ya, coba diserapin dulu. Kalau memang karena makanan adalah sumber dari segala energi di tubuh fisik kita, maka orang yang mereka puasa itu mereka akan tubuhnya semakin lemah karena puasa, nggak ada makanan yang masuk ya. Tapi ternyata ya kenyataannya kita bisa lihat orang yang melakukan kayak intermittent fasting misalnya ya, yang puasa dan dia teratur, Anda bisa cari banyak literaturnya tentang itu gitu ya, malah tubuh mereka lebih sehat daripada orang pada umumnya gitu.
Nah, jadi banyak penelitian terkait itu Anda bisa cari tahu ya. Dan itu mereka yang memang makannya diatur, yang nggak seperti orang biasanya normal, yang tanda kutip normal, mereka makannya itu sudah diatur sehari. Ya makan pagi, ya breakfast, siang, ya kan, terus malam ada dinner lagi kayak gitu. Dan itu yang kayak terus-terusan berurutan kayak gitu. Nah, jadi kadang keharusan kita itulah yang tertanam, dan juga program bawah sadarnya yang bekerja. Katanya Ci Juli, fasting malah lebih sehat. Yes, kalau Anda ngerti fasting ya, window-nya Anda tahu ya, kayak begitulah. Jadi jam makannya tuh bisa diatur, ada jeda-jeda makannya gitu ya. Jadi Anda bisa cek ya tentang berpuasa, rajin berpuasa. Makanya kalau orang bilang puasa bisa bikin sehat, ya ternyata padahal puasa itu kan makanannya dikurangi gitu. Tapi orang bisa tetap sehat, bahkan malah fit banget gitu ya. Jadi telat makan tuh bukan berarti akhir dari segalanya. Kalau Anda memastikan kalau telat makan pasti kita akan sakit, maka di bawah sadar kita program itu yang berjalan. Makanya jadi ada ada asam lambung, ada apa. Biasa kalau orang tua lama itu paling sering, kamu harus makan, ini udah jamnya gini, nanti kamu akan sakit perut, sakit mah, sakit, lagi disugesti anaknya, ya. Jadi akhirnya begitu ini, lewat dikit aja, langsung program sakitnya yang muncul, wah langsung jadi sakit mah, kayak gitu ya. Jadi kayak seringkali seperti itu, ya. Jadi ketika kadang kalau kita punya program, kita nggak tahu programnya itu macam-macam, dari kita kecil dulu ditanemin ya sama keluarga kita, sama orang tua kita, atau kita baca-baca dari literatur yang banyak, ya kan, dari majalah lah, dari koran lah, dari mana lah, itu kita lihat gitu. Yang bikin asam lambung itu kan stres, Koreo. Bener. Jadi stres justru karena ada nasihat seperti itu, dia sangat takut program bawah sadarnya yang jadi bekerja gitu. Akhirnya jadi sakit tuh gara-gara begitu. Makanya banyak yang ya kena GERD lah, apa segala macam gara-gara apa. Nah, nanti kalau kamu banyak pikiran, kamu GERD loh. Oh, banyak pikiran GERD, 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 banyak pikiran GERD. Baca literatur, banyak pikiran GERD. Baca dari koran, banyak pikiran GERD. Baca dari ini, banyak pikiran GERD. Habis itu disetujui oleh bawah sadarnya dia. Oh, kalau banyak pikiran artinya GERD, ya udah jadi GERD misalnya. Atau jadi kecemasan, sakit perut. Jadi tanpa disadari jadi program. Kayak gitu. Nah, programnya terinstal di dalam bawah sadar kita. Nah, itu dilepaskan supaya nggak nyangkut ya, karena kalau misalkan kita nggak beresin ya, kita jadi sebuah keharusan. Ibaratnya makan tuh sampai nggak boleh telat banget gitu. Begitu telat 5 menit aja langsung sakit, karena apa? Program bawah sadarnya dia. Nah, jadi itu yang perlu diberesin. Salah satunya terkait dengan makanan adalah kita jangan jadikan itu sebagai sebuah program yang keharusan kita untuk makan itu kayak teratur semuanya gitu. Ya, gimana kalau misalkan Anda bisa ya kayak ya udah geser-geser dikit juga nggak apa-apa kok, ngeflow aja. Atau bahkan mungkin kalau Anda bisa masuk kondisi fasting sekalian gitu ya, jadi puasa gitu. Kalau saya udah makan banyak tapi badan tetap kurus, gimana kok? Selamat, Anda sama kayak saya, Kak. Saya juga makan banyak nggak bisa gendut-gendut ya, kayaknya kurus aja terus. Mungkin karena keyakinannya itu ya, saya kalau makan kurus terus. Tapi saya kalau mau gedein badan bisa ya. Kalau saya fitness, dulu saya fitness, woi, udah fitness, ototnya gede, tangan gede. Ya begitu gede, badan saya bajunya pada sempit semua, nggak muat. Saya malas beli baju lagi, jadi saya kecilin lagi. Ya jadi seperti itu. Kadang-kadang ada apa ya? Ternyata ada kesengsaraannya ketika badan besar, harus beli baju lagi. Ya zaman dulu masih hitung-hitungan, waduh nanti harus beli baju lagi, bajunya harus diganti gitu, mesti belanja lagi, semua bajunya nggak muat, aduh rugi, udah beli banyak nih baju gua gitu ya, akhirnya jadi kurus lagi gitu ya. Katanya Civera, anugerah kok, makan banyak tapi nggak gendut. Dimana-mana orang mau makan banyak tapi tetap kurus. Nah, kalau mau makan banyak tetap kurus, cobalah untuk fasting ya, jadi itu membantu ya. Kalau misalkan kalau saya banyak ya, Anda boleh coba cek intermittent fasting ya, jadi itu banyak penelitiannya. Kayak saya biasa makan, saya nggak pernah makan pagi, ya saya selalu makan sekitar jam 1 siang. Ya jam 1 siang, kadang jam 2 siang, kadang jam 3 siang, tergantung suka-suka saya aja gitu ya. Dan kalau malam ya makan malam, biasa mungkin jam 8, jam 9, nih jam segini saya belum makan kedua, jadi saya baru makan tadi 1 kali doang gitu ya. Ya biasa aku makan, tapi yang paling penting olahraga. Nah saya mungkin yang dari semua intermittent, yang kurangnya adalah di olahraganya. Mungkin nanti saya harus mulai rajin-rajin olahraga lagi ya. Jadi seperti itu.
Oke, saya makan sedikit udah gemuk, gimana kok, please help me. Ya, itu banyak program bawah sadar juga kadang-kadang yang mesti dilepasin, dikeramasin. Aku kebalik, udah jaga makan malah nggak bisa kurus-kurus. Nah, kadang-kadang juga dari program juga. Ya, kalau kita percaya yakin, hirup oksigen aja berat badan saya nambah. Apa yang terjadi ya? Karena itu yang Anda percaya, jadi itulah yang terjadi ya. Bisa jadi seperti itu. Karena GERD jadi stres, atau karena stres jadi GERD. Betul banget. Entah dari mana yang duluan, ya lepaskan aja dulu stresnya. Karena melepaskan stres lebih gampang daripada menyelesaikan GERD. Menurut saya ya, karena melepaskan stres itu mudah gitu loh. Kalau dari saya, balik lagi kan pengalaman saya pribadi. Melepaskan stres lebih mudah daripada menyembuhkan GERD. Nah, abis itu kalau misalkan udah masih ada GERD-nya baru deh gitu, ya kan? Kalau misalkan nyembuhin GERD mungkin ada prosesnya macam-macam harus diikutin gitu. Ngelepasin stres paling yang ada Anda belajar ya 60 menitan sebentar selesai gitu ya. Jadi kayak langsung lebih ringan. Adain kelas diet dong. Oke, baru lihat postingan makanan berat badan saya nambah. Mantep, luar biasa kayak gitu. Setiap ketemu orang bilang kurus banget sih kamu, sampai kesel dengernya. Nggak apa-apa, kurus yang penting sehat. Kembali lagi kadang-kadang orang bilang kurus banget sih kamu, terus kita kayak kalau kurus itu kayak kita bermasalah, kalau kurus itu kita nge-label kayak kita sakit gitu. Bagaimana kalau kita bisa sehat dan sekaligus kurus? Ya kan nggak ada masalah juga, orang kurus yang sehat ada gak? Ya banyak juga ya yang tetap kurus dan mereka tetap sehat. Ya, jadi bukan berarti kurus itu pasti sakit. Banyak orang yang label kalau kurus pasti sakit. Nggak juga seperti itu kayak gitu. Namanya orang Indonesia kan banyak yang memang kadang-kadang nyenggol-nyenggol kita ya. Kalau kita gemuk dikit dibilang kamu kok gemuk banget. Kurus dikit kamu kok kurus banget. Pokoknya nggak pernah muasin deh mereka. Karena kayaknya harus selalu ada yang dikomentarin gitu. Ya kan, kamu belum punya apa, ya itu yang dikomentarin sama mereka. Jadi selalu seperti itu bolak-balik. Nah, kalau kita jadikan beban, ya akhirnya jadi ya diri kita sendiri yang jadi nggak enak gitu ya. Body shaming kata Kak Shita. Bener banget ya, banyak yang seperti itu. Gimana kalau kita ya nggak usah pusingin apa kata mereka. Ya, jadi mungkin ini releasingnya untuk Anda. Apa yang membuat Anda bisa tetap nyaman dengan diri dan tubuh fisik Anda? Apa hal yang selama ini menghalanginya? Kata-kata orang kaya yang terlalu Anda pedulikan, atau kekhawatiran Anda, ketakutan Anda sendiri yang membuat diri Anda tidak nyaman dengan tubuh fisik Anda sendiri. Dan semua hal yang terkait di dalamnya, semua jika ada pemahaman, pemikiran, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginan, ketidakikhlasan, semua yang ada di pikiran di dalam diri Anda, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan, semuanya yang menghalanginya. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang terkait di dalamnya, apapun kata-kata orang ya yang membuat Anda jadi berpikir indikator-indikator yang lainnya, padahal sebenarnya Anda sehat-sehat saja. Dan semua tidak mengizinkannya Anda tetap santai dengan tanda kutip kebodohannya orang lain. Izinkan mereka, hormati mereka seperti itu. Semua yang tidak mengizinkan Anda menyadarinya dan menggunakan semua kebijaksanaan Anda dan kesadaran Anda seutuhnya. Semua yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan, semuanya dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, tahan, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini, semua dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Bagaimana kalau Anda bisa makan di jam yang memang Anda sesuaikan saja, dan kalau geser-geser dikit itu tidak apa-apa, tidak membuat Anda sakit atau semacamnya. Dan semua pemahaman yang pernah Anda percayai, lihat, dengar, rasakan, yakini bahwa kalau jam makannya bergeser maka akan menimbulkan sakit-sakit atau segala hal edukasi lainnya yang pernah Anda baca, lihat, dengar, rasakan dari siapapun, kapanpun, dimanapun, dari semua dimensi, ruang dan waktu yang diajarkan oleh semua sistem edukasi spiritual, kebudayaan, dari semua literatur kedokteran dan semua yang lain-lainnya. Semua program yang ada dalam diri Anda, ya semua energinya dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan. Semua bahkan yang menghalanginya, semua keraguan, ketidakingginan, ketidakikhlasan, semua penyangkalan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan. Semuanya dari dalam diri Anda. Tarik nafas pelan. Terima, tahan, ikhlaskan, lepaskan.
Apa kegilaan yang menghalangi Anda untuk mengambil sebuah keputusan untuk memilih kesehatan bagi tubuh dan fisik Anda? Untuk mungkin memilih makanan yang Anda pilih makan, ataupun memilih jam yang Anda pilih untuk makan, waktu yang Anda pilih gunakan untuk makan, dan semua olahraga yang Anda memang butuhkan dan inginkan untuk mendapat kondisi tubuh yang ideal. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini dan menikmati diri Anda dalam semua proses perjalanan Anda menjaga kesehatan tubuh fisik Anda. Semua yang menghalanginya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke. Ada yang bilang, saya makannya banyak tapi badannya kurus, sering diledekin body sedan muatan tronton. Kalau dibilang di sini perutnya isinya gembel semua ya, yang lapar, atau bukan cacingan tapi nagaan, naga makannya banyak gitu ya. Katanya Kak Yuyun, saya sering sendawa terus, nggak apa-apa. Kadang ada yang melepaskan beban emosi bawah sadarnya itu mereka sendawa ya kayak gitu. Ada juga yang kayak nguap, kadang-kadang ada beda-beda semua. Saya menolak untuk gemuk, sudah mencoba kurangi porsi makan tapi kok perut saya nggak ramping-ramping ya. Nomor 1, jangan merasa bersalah dengan Anda gemuk dulu. Ya, karena semakin Anda merasa bersalah, semakin Anda tertekan, malah jadi kayak beban buat Anda. Gimana kalau Anda bisa enjoy dengan tubuh Anda sendiri, dan baru Anda sambil memilih dan menikmati setiap prosesnya untuk merampingkan diri Anda. Dan semua hal yang menghalangi Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dan Anda pilih, perhatikan semua rasanya. Sadari, terima, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Semua yang tidak mengizinkan Anda menikmati tubuh fisik Anda sendiri, menghargainya, dan bersyukur atasnya. Dan semua rasa bersalah Anda terhadap tubuh fisik Anda karena Anda sudah memperlakukannya tidak seperti yang semestinya menurut Anda. Semua rasa itu, perhatikan semua rasanya, dan semua yang menghalanginya dilepaskan, dicabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini diterima, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua yang menghalangi Anda untuk memiliki berat badan dan tubuh ideal, ya, tubuh yang ideal dan berat badan yang ideal. Semua program buat Anda yang semua program berkelebihan berat badan, ataupun buat Anda yang semuanya berprogram kekurangan berat badan. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk memiliki kondisi badan ideal dan memilih untuk itu dan bergerak ke arah sana sepenuhnya. Dan semua yang menghalangi Anda untuk bergerak ke arah sana, apapun itu, pemikiran kah, rasa kah, kemalasan kah, penyangkalan kah, dan semua rasa-rasa lainnya yang menghalangi Anda untuk menikmati setiap prosesnya untuk meraih tubuh ideal yang Anda inginkan miliki. Semua yang tidak mengizinkan ini bisa bekerja dengan sempurna dalam tubuh fisik Anda untuk Anda memilih dan menjalankannya. Semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Apa yang Anda yakini dan percaya dalam diri Anda bahwa akan membuat Anda semakin gemuk? Entah minum air kah Anda gemuk, entah napas kah Anda gemuk, entah lihat postingan Anda jadi lebih gemuk kah? Atau buat yang teman yang pengen jadi kurus, misalnya yang pengen kurus, misalkan apa yang Anda yakini yang membuat Anda kurus? Misalnya contoh kayak saya makan banyak pun saya tetap kurus, saya kayaknya nggak bisa gemuk, dan semua keyakinan-keyakinan yang Anda miliki masing-masing, perhatikan semuanya, dan semuanya tidak memberdayakan, yang tidak mengizinkan Anda untuk memiliki kondisi badan ideal seperti yang Anda inginkan. Ya, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Berapakah berat badan ideal menurut Anda? Entah mungkin 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo, dan semua masa ideal yang menurut Anda itu adalah ideal. Kapanpun Anda bergerak dari situ, dan itu adalah sebuah keharusan, seolah-olah kalau tidak di sana artinya Anda tidak sehat. Kapanpun Anda menyematkan ini dalam pemikiran Anda, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Kalau buang makanan sisa bisa menjauhkan rezeki gak kok? Enggak ya, jadi itu adalah sebuah kebohongan. Kalau misalkan buang makanan sisa, jadi rezekinya jadi terbuang. Karena kalau kayak gitu berarti nggak ada restoran mahal. Karena semua restoran mahal membuang makanan mereka. Ya, jadi tapi mereka bisa sukses aja, bisa beken aja, karena setiap hari pasti ada makanan yang terbuang oleh restoran mahal.
bukan restoran mahal aja sih, semua restoran ya, semua restoran itu pasti buang makanan setiap malam. Karena kan cetak pasti lebih lah kadang-kadang. Kecuali yang by demand ya, pas mereka masak baru dibuatin. Tapi kalau misalkan namanya restoran makanan, ya pasti biasanya mereka ada stok yang pasti akan kebuang di malam hari kayak gitu. Ya jadi ya itu udah hal yang wajar. Nah, dan ya tetap aja mereka tetap bisa produksi dan tetap jadi oke gitu ya. Dan kapanpun Anda pernah meyakini hal tersebut, semuanya energi yang ada dicabut, dipatahkan, tidak katakan, dilepaskan. Semua tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Karena kalau Anda mempercayai itu, semua makanan Anda akan tidak bisa Anda buang. Kayak saya dulu, saya punya program itu, saya makanan basi pun saya makanin, masih setengah basi ya saya makanin. Makanan yang kayak udah nggak enak saya makanin. Saya udah kenyang banget, saya masih paksain makanin. Pokoknya makanan tuh harus habis kayak gitu ya. Itu karena apa? Kalau nggak habis rezeki saya begini. Nah semenjak saya cabut ya, jadi saya tenang-tenang aja buat buang makanan, happy aja. Ya, dan rezeki saya juga nggak jauh ya, karena ya saya tiap hari mungkin ya Tuhan juga baik kali ya, karena saya banyak bantuin orang juga dia lihat kali, jadi ya seru-seruan aja kayak gitu. Dan semua hal terkait dengan hal ini ada, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Kak Adri bilang, kok ada rasa nangis ya? Kapan Anda kesulitan tentang makanan? Sehingga Anda merasa makanan itu adalah sebuah kebutuhan. Kapan Anda pernah sulit makan sampai itu menimbulkan rasa di dalam diri Anda? Entah waktu Anda pernah kelaparan mungkin di masa lalu, atau Anda tidak mendapatkan makanan seperti yang Anda inginkan, rasa sedih apa yang muncul? Dan semua rasa terkait dengannya disadari, diterima, diikhlaskan, dicabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Berbagilah dengan bakteri pengurai, kata Kak Octavia. Betul? Ya, jadi kasih bakteri pengurai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya, masih ada bakteri pengurai, masih ada kecoa, masih ada ulat yang bisa makan makanan Anda. Jadi bersedekahlah buat mereka. Oke, dan semua rasa yang tersisa semuanya diterima, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. So, thank you teman-teman. Selamat bersenang-senang. Sudah malam, saya mau istirahat karena saya sudah meeting dari jam 1 ya. Dan saya belum makan juga, jadi saya mau makan dulu. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok. All the best and greatest for you. Thank you. See you. Terima kasih malam-malam masih pada kumpul semua, lebih dari 100 orang hari ini ya. Di Instagram sama di Facebook. Dan all the best and greatest. Pokoknya see you again. Ya, sampai ketemu besok. Bye-bye. Love you all. Dadah. Ya, thank you.